Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Morning Market Call edisi awal tahun 2017 ini di tanggal 3 Januari hari Selasa. Sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suaranya sudah dapat terdengar dengan jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robertus Emmanuel. Untuk sesi pertama akan diawali dengan Pak Jasa. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Langsung saja kita mulai. Kami proyeksikan IHSG hari ini akan bergerak bearish di support level 5160 dan resistance level pada 5383. Market driver hari ini adalah meskipun pagi ini terpantau menguat indeks saham di Asia, terutama di Australia dan di Korea, namun perdagangan masih akan sepi mengingat ada beberapa pasar besar seperti Jepang, Thailand, dan juga Selandia Baru yang masih tutup hari libur tahun baru. Yang perlu diwaspadai adalah oleh investor adalah mata uang yuan, di mana minggu ini diberlakukannya peraturan baru bagi pembelian yuan. Pemerintah Tiongkok memberlakukan pembatasan atau kuota 5.000 US dollar untuk pembelian falas bagi setiap individu di Tiongkok. Namun selain itu juga sejumlah bank besar mulai memberitahu nasabahnya bahwa pembelian falas untuk tujuan pembelian properti, efek, dan juga polis asuransi jiwa tidak diperkenankan. Namun pemerintah Cina berkeras bahwa ini bukanlah bentuk dari capital control. Selain itu juga dari Tiongkok juga ada data manufaktur dan juga data sektor jasanya yang ditutup cukup baik ya untuk tahun 2016 ini. Data manufacturing PMI Tiongkok stabil di level di dekat level tertinggi sejak tahun 2012, yaitu tepatnya di level 51,4 di bulan Desember ini, turun tipis dari 51,7 pada bulan sebelumnya. Sementara untuk sektor jasa atau manufacturing, indeks PMI-nya turun ke level 54,5 dari 54,7 di bulan November, yang juga merupakan level tertinggi dalam 2 tahun. Selain itu juga dari Singapura dilaporkan pertumbuhan ekonominya naik cukup tajam ya, seiring reboundnya atau seiring pulihnya sektor manufaktur dan servis. Ekonomi Singapura tumbuh 9,1% kuartal-kuartal di kuartal 4. Ini berbanding terbalik dengan kuartal sebelumnya atau kuartal 3 yang justru kontraksi 1,9%. Secara year on year, ekonomi Singapura di kuartal 4 ini tumbuh 1,8%, dan untuk tahun 2016 secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan juga 1,8%. Ini adalah pertumbuhan tahunan terendah sejak 2009. Meskipun pemerintah Singapura sendiri hanya mentargetkan pertumbuhan untuk 2016 ini 1 hingga 1,5%. Seperti yang sudah kami bilang sebelumnya, pasar saham di Selandia Baru, Jepang, dan Thailand masih akan tutup. Dari dalam negeri sendiri, beritanya kurang baik ya kalau kita lihat rilis data manufacturing PMI Indonesia untuk bulan Desember ini turun ke level 49 dari level 49,7 di bulan November, sehingga data manufacturing PMI Indonesia sudah berada di bawah level 50 selama 3 bulan berturut-turut. Penurunan ini dipicu oleh pengurangan inventory akibat penurunan tajam pada permintaan dari luar negeri. Selain itu juga hari ini akan ada data inflasi yang harus juga dicermati oleh investor.
Kita memasuki stok news kita hari ini. Yang pertama adalah total bangun persada atau TOTL. TOTL mentargetkan kontrak baru untuk tahun 2017 sebesar 4 triliun rupiah, naik 29% dari target tahun lalu yang hanya sebesar 3,1 triliun. Perusahaan masih tergantung pada konstruksi high rise atau pencakar langit, bukan pada proyek-proyek infrastruktur untuk tahun ini. Yang kedua adalah First Media atau KBLF. KBLF akan mendorong anak-anak usahanya untuk ekspansi lebih agresif lagi tahun ini. Contohnya PT Linknet atau Link akan memperluas coverage areanya ke beberapa area di Indonesia. Contoh lainnya adalah Cinemax yang akan menambah 20 lagi bioskop baru tahun ini. Yang ketiga adalah Bank Mandiri atau BMRI. BMRI mencatatkan pertumbuhan atau mencatatkan pinjaman korporasi mencapai lebih dari 220 triliun rupiah sepanjang tahun 2016 ini, atau kenaikan 11,11% dari tahun 2015. Tahun ini BMRI mentargetkan kredit korporasi itu akan tumbuh sekitar 14 hingga 15% dengan sektor infrastruktur menjadi tulang punggungnya. Yang terakhir adalah Sierra Produce atau ACPD. ACPD yakin bahwa bisnis pakan ternak akan berkembang pesat tahun ini, sehingga ACPD mentargetkan kenaikan pendapatan dan laba bersih yang cukup tinggi untuk tahun ini, yaitu sekitar 35 dan 33% masing-masing. Itulah stok news kita hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu melalui channel-channel yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki sesi tanya jawab, akan kita sedikit bahas mengenai technical recommendation untuk awal pekan ini. Diawali dari IHSG, di sini kita lihat bahwa pada pekan terakhir 2016 tampak IHSG mengalami kenaikan yang sangat besar dari harga 5.020-an hingga mencapai di level 5.300, sempat 5.340 kemarin. Namun tampaknya pas hari terakhir kemarin kenaikan sudah kehilangan tenaga dan tampak ada peluang untuk koreksi. Di sini kita lihat juga ada gap cukup lebar di rentang 5.100 hingga 5.135, sehingga ada potensi bahwa gap ini untuk ditutup terlebih dahulu dalam jangka waktu dekat ini. Ditambah lagi juga dengan kita lihat indikator stokastik tampaknya juga sudah mulai kehilangan tenaga di sini, jadi berpeluang untuk terkoreksi IHSG-nya. Kita beralih ke emiten. Berikutnya ada Bank Rakyat Indonesia. Di sini juga mengikuti pergerakan IHSG bahwa ada rentan koreksi untuk hari ini. Kita lihat sudah berada di area resisten 11.725, jadi kemungkinan bisa sell off serang terlebih dahulu di saham Bank Rakyat Indonesia. Di sini juga kita lihat ada gap di bawah di sini dan arahnya sama seperti IHSG akan cenderung untuk terkoreksi dalam beberapa waktu ke depan.
Lalu ada Bank BPD Jawa Timur, walaupun dalam jangka menengah masih uptrend, namun kita lihat pola chartnya sudah membentuk head and shoulder dengan right shouldernya sudah lebih rendah daripada left shoulder sehingga berpeluang untuk melanjutkan penurunan yang terjadi pada tanggal 30 Desember kemarin. Di sini kita lihat ada area support critical di 555 alias 555. Seandainya support ini kembali dijebol, maka kita akan melihat area 500 hingga 525 sebagai level support berikutnya. Demikian untuk technical recommendation. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama yang akan dipandu dengan rekan saya Afdal. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Tapi sebelum kita membahas pertanyaan dari Bapak dan Ibu, seperti biasa kita akan membahas terlebih dahulu mengenai composite kita atau ISG kita secara teknikal. Di sini tampaknya kalau kita perhatikan pada penutupan akhir tahun kemarin, tepatnya pada tanggal 30 Desember tahun 2016, ISG kita berada dalam resistennya dan sedang akan diuji, yaitu berada di sekitar level 5.307. Kita ambil resistennya itu yaitu swing high terakhir, which is ini tampaknya belum berhasil ditembus oleh ISG pada saat hari Jumat kemarin. Oleh karena itu tampaknya ada potensi hari ini ISG akan cenderung melemah secara teknikal. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama dari Ibu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Pegas, Wika, dan Pakuwon. Baik, untuk Pegas terlebih dahulu. Untuk saham Pegas di sini tampaknya pergerakan dari saham Pegas kalau kita perhatikan secara short term ini bisa dikatakan ada indikasi saham Pegas ini akan berubah tren menjadi bullish trend. Nanti apabila saham Pegas ini sudah break level resistennya atau break swing high terakhir di sekitar level 2940, maka bisa dikatakan saham Pegas ini sudah terkonfirmasi bullish
dan kami merekomendasikan untuk membeli saham Pegas. Mengingat apabila hal itu terjadi, maka potensi upside-nya itu sangat tinggi, bisa menuju ke sekitar level 3.400. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham Pegas, itu untuk saat ini kita wait and see saja, kita tunggu pergerakan dari saham Pegas. Apabila saham Pegas sudah berhasil break level resistennya, yaitu di kisaran level 2.940, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pegas. Untuk saat ini kami belum menyarankan untuk masuk, kita lebih baik untuk wait and see saja untuk saham Pegas. Selanjutnya untuk saham Wika. Untuk saham Wika di sini tampak tren dari saham Wika short term-nya memang masih dalam fase sideways, masih bergerak di kisaran harga 2.300 sampai dengan 2.600, which is support-nya berada di level 2.300 dan resistennya berada di level 2.600. Secara medium term memang kalau kita perhatikan tren dari saham Wika ini sedang mengalami koreksi dan ada potensi saham Wika ini akan menuju ke level 2.200, di mana level itu merupakan tampaknya level support terakhir yang akan diuji oleh saham Wika. Apabila level itu berhasil ditembus lagi ke bawah oleh saham Wika, maka ada potensi saham Wika ini terjun hingga ke level 1.500. Dan apabila berhasil menahan, maka potensi upside dari saham Wika ini cukup tinggi hingga ke level 3.300. Saran kami untuk saat ini, apabila ingin coba masuk ke saham Wika, silakan boleh coba masuk di kisaran level supportnya, yaitu di kisaran 2.300 sampai 2.330, tetapi tidak menggunakan 100% dari portofolio Bapak ataupun Ibu. Kami menyarankan tidak terlalu agresif untuk saham Wika untuk saat ini, mengingat masih ada potensi ke bawah juga. Oleh karena itu kami menyarankan untuk menggunakan 20-30% saja apabila ingin masuk di level 2.300. Dengan level target price berada pada level resistennya yaitu di sekitaran level 2.600. Dan apabila saham Wika masih mengajak turun hingga ke level 2.190, maka kami menyarankan untuk di average down. Sedangkan untuk saham Pakuwon, untuk saham Pakuwon, di sini tampaknya sedang berusaha untuk berubah tren yang kalau kita perhatikan memang tren dari saham Pakuwon ini sudah sangat bearish dan sedang akan menguji level supportnya yaitu di kisaran level 570. Apabila saham Pakuwon sudah berhasil ditutup di atas level swing high terakhir yaitu di kisaran level 585, maka bisa kita katakan tren dari saham Pakuwon sudah terkonfirmasi bullish kembali. Tetapi apabila belum berhasil ditutup di atas level 858, maka ada dua kemungkinan, yaitu apabila ditutup di bawah level 540, maka akan melanjutkan tren bearishnya, dan masih apabila ditutup di atas level 540, maka ada potensi berubah tren menjadi tren sideways. Saran kami untuk saat ini untuk tidak masuk ke saham Pakuwon, mengingat belum ada potensi rebound, belum terlihat jelas potensi rebound atau belum terkonfirmasi potensi bullish dari saham Pakuwon. Kita tunggu saja hingga ada potensi kembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pakuwon. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Leo yang menanyakan untuk saham Elsa dan saham Asri. Untuk saham Elsa terlebih dahulu, untuk saham Elsa di sini pergerakannya masih dalam fase atau dalam channel bearish-nya, di mana kalau kita perhatikan saham Elsa sudah berhasil menutup gap yang terjadi antara tanggal 30 November sampai dengan tanggal 1 Desember, seiring dengan kenaikan harga minyak waktu itu.
Saran kami apabila ingin masuk ke saham ELSA untuk tidak masuk di harga sekarang, tunggu hingga saham ELSA terkoreksi ke level supportnya, atau tunggu hingga saham ELSA ini menyentuh garis merah yang di bawah ini, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham ELSA. Dengan target price berada pada garis merah yang di atas ini, atau bisa kita katakan resisten lainnya. Atau boleh juga kita masuk ke saham ELSA apabila ada sentimen positif dari harga minyak, mengingat korelasi antara oil price dan saham ELSA ini cukup positif. Jadi apabila oil price itu ditutup menguat signifikan, maka ada potensi keesokan harinya saham ELSA akan ditutup menguat juga, dan biasanya akan terbentuk gap seperti yang terjadi pada tanggal 30 November sampai dengan 1 November kemarin. Itu kita bisa manfaatkan peluangnya juga. Tapi untuk saat ini kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham ELSA. Tunggu hingga saham ELSA ini terkoreksi hingga ke level 370 sampai dengan level 380. Selanjutnya untuk saham Alam Sutra atau ASRI. Untuk saham ASRI di sini tren dari saham ASRI memang mengikuti tren saham properti yang lainnya, masih dalam fase bearishnya. Dan tampaknya sedang akan menguji level supportnya, yaitu di kisaran level 320. Untuk saat ini kami belum menyarankan untuk masuk ke saham ASRI. Tunggu hingga saham ASRI ini kita lihat terlebih dahulu apabila saham ASRI ini berhasil rebound apabila sudah menyentuh level 320, which is ini support kuat dari saham ASRI, maka bisa kami sarankan untuk masuk ke saham ASRI. Tapi apabila masih mengajak turun kembali saham ASRI, maka kami sama sekali tidak menyarankan untuk saham ASRI, mengingat tampaknya saham ASRI ini akan membentuk new low yang baru hingga ke level 250. Jadi untuk saat ini kami belum bisa merekomendasikan masuk ke saham ASRI. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alimi Nuribat yang menanyakan untuk saham GJTL, TINS, Semen Batu Raja, dan Pegas. Untuk Pegas sudah saya bahas tadi, Bu. Selanjutnya untuk saham GJTL, TINS, dan SMBR. Untuk GJTL terlebih dahulu, di sini kalau kita perhatikan memang tren dari saham GJTL masih dalam fase bearishnya, di mana saya telah menggambar channel bearish di sini, dan pergerakan dari saham GJTL ini masih berada dalam channel ini, di mana support line itu garis merah yang di bawah ini, dan resisten line sebenarnya garis hitam yang di atas ini, dan resisten line pertama itu garis merah yang di atas ini. Saran kami apabila ingin masuk ke saham GJTL untuk tidak masuk di harga sekarang, kita tunggu terlebih dahulu pergerakan dari saham GJTL, karena tampaknya saat ini saham GJTL masih dalam fase konsolidasi atau masih dalam fase sideways-nya. Belum ada tanda-tanda fase bullish trend kembali, oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham GJTL dalam waktu dekat ini. Selanjutnya untuk saham TINS. Untuk saham TINS tampaknya pergerakannya untuk short term memang masih dalam fase bearishnya, sedangkan untuk medium term ini bisa kita katakan masih terkonfirmasi bullish dan sedang menguji level EMA 50-nya, yaitu berada pada level 1000
sampai dengan level 1100. Kita lihat saja terlebih dahulu pergerakan dari saham TINS. Apabila saham TINS berhasil menahan atau apabila EMA 50 ini berhasil menahan saham TINS, maka ada potensi saham TINS ini akan berubah tren kembali menjadi bullish trendnya untuk short termnya. Tetapi apabila saham TINS ini atau EMA 20 ini tidak berhasil menahan saham TINS, pergerakannya dalam artian akan ditembus ke bawah lagi, maka ada potensi saham TINS ini menuju ke level 790 hingga ke level 800. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham TINS. Kita tunggu pergerakan dari saham TINS terlebih dahulu, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham TINS. Selanjutnya untuk saham semen Batu Raja. Untuk SMBR di sini memang tampaknya tren dari saham SMBR, di mana kalau kita perhatikan sejak awal tahun 2016 kemarin sampai dengan penutupan itu mengalami tren bullish yang cukup signifikan. Dan apabila ada yang memiliki barang di awal tahun kemarin sudah memiliki return kurang lebih di atas 500%. Tampaknya untuk saat ini ada potensi semen Batu Raja akan mengalami pelemahan, mengingat kalau kita perhatikan di sini, candle terakhir yang terbentuk ini sudah menunjukkan aksi jenuh beli, di mana sempat mengalami atau sempat tertinggi di level 2.980 dan malah ditutup di harga atau di bawah harga opennya. Oleh karena itu kami melihat untuk short term, untuk saham SMBR ini akan mengalami koreksi dan tampaknya itu merupakan koreksi yang cukup atau sangat sehat, mengingat apabila suatu saham dalam fase tren bullishnya juga akan mengalami koreksi. Saran kami apabila ingin masuk ke saham semen Batu Raja, bisa coba masuk apabila semen Batu Raja ini sudah menyentuh level EMA 20-nya atau garis yang berwarna merah ini untuk entry point dari saham SMBR. Dengan level target price itu pada swing high terakhir yaitu di kisaran level 2.900. Mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham SMBR yaitu 1-2 fraksi di bawah level 2.500. Itu view menurut teknikal. Tapi kalau kita lihat secara fundamental, memang kondisi saham industri semen itu bukan hanya semen Batu Raja tetapi semua industri semen memang mengalami oversupply dan itu buruk bagi semua emiten semen yang ada di Indonesia. Dan kami melihat apabila memang kita investasi, niatnya investasi untuk long term di saham atau di industri semen, kami tidak menyarankan terlebih dahulu karena outlook kita pun masih dalam underweight, belum ada katalis positif yang bisa mendongkrak saham sektor semen. Demikian untuk saham SMBR. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Ratri yang menanyakan untuk prospek kinerja saham properti 2017. Baik Bu, untuk prospek saham properti di 2017 tampaknya kami melihat ada sedikit prospek yang kurang cemerlang, mengingat memang emiten properti sendiri itu menargetkan penjualannya yang masih konservatif, ditambah lagi memang ada potensi atau ada stabilitas politik dan rencana penaikan suku bunga The Fed yang menjadi sejumlah pertimbangan para emiten untuk mencanangkan target tahun depan. Oleh karena itu kami belum melihat view yang positif untuk saham-saham sektor properti. Demikian, Bu.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pyong yang menanyakan untuk saham BEX, Antam, SSMS, Waskita, Waskita Beton, Emio, dan Jasa Marga. Untuk BPD Banten terlebih dahulu, untuk saham BEX di sini memang tren dari saham BEX untuk short term bisa kita katakan masih dalam fase sideways-nya atau masih terkonsolidasi di level 55 hingga ke level 60. Pergerakan dari saham BEX itu untuk saat ini memang masih bergerak di range tersebut. Belum ada tanda-tanda saham BEX ini mengalami potensi bullish, dan kami melihat tampaknya apabila ingin masuk di saat ini, kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham BEX. Kita tunggu hingga saham BEX ini ada tanda-tanda bullish trend, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BEX. Selanjutnya untuk saham Antam. Untuk saham Antam tampaknya untuk saat ini sedang menguji level EMA 20-nya atau garis yang berwarna merah ini. Dimana kalau kita perhatikan memang tren dari saham Antam ini sudah dalam fase tren bearish-nya setelah mengalami penguatan yang cukup lama sejak bulan September, pertengahan September tahun 2016 sampai dengan puncaknya di akhir November kemarin. Kita lihat saja apabila saham Antam ini sudah berhasil ditutup kembali di atas level EMA 20-nya, which is itu di kisaran level 900 hingga ke level 930, maka bisa kita katakan ada potensi saham Antam ini akan melanjutkan tren penguatannya kembali. Tapi apabila masih di bawah level EMA 20-nya atau masih di kisaran harga 850 sampai dengan 900, maka potensi bullish-nya belum terjadi. Selanjutnya untuk saham SSMS. Untuk saham SSMS di sini tampaknya sedang menguji level EMA 50 dari saham SSMS, yaitu di kisaran level 1415, di mana tampaknya apabila level ini berhasil di-break oleh saham SSMS, maka ada potensi saham SSMS ini akan menuju ke level 1500. Jadi saran kami, kita lihat saja untuk perdagangan hari ini apabila saham SSMS berhasil ditutup di atas level 1415, maka kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham SSMS dengan level target price berada pada level 1500. Tetapi apabila belum berhasil ditutup di atas level 1415, kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham SSMS. Selanjutnya untuk saham Waskita Karya. Untuk saham Waskita Karya trennya memang masih dalam fase, bisa kita katakan masih dalam fase sideways sejak November sampai dengan penutupan hari kemarin atau penutupan tahun kemarin. Dan tampaknya resisten yang cukup kuat yaitu berada pada level 2570 sampai dengan level 2600. Di mana tampaknya level ini belum bisa berhasil ditutup atau belum bisa berhasil ditembus oleh saham Waskita Karya. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Waskita Karya untuk tidak masuk di harga sekarang atau untuk tidak masuk di saat ini, kita tunggu pergerakan dari saham Waskita Karya. Apabila sudah berhasil break level resistennya di kisaran level 2600, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Waskita Karya dengan level target price berada pada level 2720. Sedangkan untuk WSBP, untuk WSBP memang tren dari saham WSBP ini memang masih dalam fase sideways-nya, masih bergerak di kisaran harga 550 sampai dengan harga 580. Saran kami apabila ingin coba masuk ke saham WSBP, untuk saat ini kita lihat terlebih dahulu pergerakan dari saham WSBP, mengingat kalau kita perhatikan ada tanda-tanda atau ada potensi saham WSBP ini mengalami tren bearish-nya,
di mana saya setelah menggambar atau menghubungkan titik high di sini. Kalau saham WSBP ini sudah berhasil atau berhasil menembus ke bawah level 530, maka bisa kita katakan atau sudah terkonfirmasi saham WSBP ini mengalami tren bearish-nya. Oleh karena itu untuk saat ini kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham WSBP. Selanjutnya untuk saham MYO. Untuk saham MYO trennya untuk short term-nya memang masih dalam fase sideways-nya. Masih bergerak di kisaran harga 630 sampai dengan level 670. Kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham MYO mengingat masih banyak saham-saham lain yang memiliki potensi upside yang cukup tinggi dibandingkan dengan saham MYO ini. Sedangkan untuk saham Jasa Marga, untuk saham Jasa Marga di sini tampaknya sedang akan menguji level EMA 20 dari saham Jasa Marga, which is itu berada pada level 4.300 sampai dengan level 4.306 untuk EMA 20 dari saham Jasa Marga. Apabila saham Jasa Marga sudah berhasil ditutup di atas level EMA 20 ini, maka ada potensi saham Jasa Marga akan melanjutkan penguatannya hingga ke level swing high terakhir, yaitu di kisaran level 4.500. Tetapi apabila belum berhasil ditutup di atas level EMA 20, maka ada potensi saham Jasa Marga akan mengalami koreksi hingga ke level 4.115. Oleh karena itu kita tunggu saja pergerakan untuk hari ini untuk saham Jasa Marga. Apabila berhasil ditutup di atas level EMA 20, maka bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Jasa Marga. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Lili yang menanyakan untuk saham PPRO. Baik. Untuk saham PPRO, memang saat ini tren dari saham PPRO masih dalam fase sideways-nya. Sejak awal Oktober sampai dengan 31 Desember 2016 kemarin, memang saham PPRO ini masih dalam fase sideways-nya. Kalau ditanya kenapa hal ini terjadi, memang setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan sejak awal tahun 2016 kemarin, di mana kalau kita perhatikan di sini, saham PPRO masih berada di kisaran harga 190 sampai dengan harga 200 untuk awal tahun kemarin, dan ditutup pada tanggal 31 Desember itu berada di harga 1.300. Which is itu memiliki atau memberikan return yang cukup signifikan. Oleh karena itu wajar apabila saham PPRO ini mengalami fase sideways, dan lebih wajar apabila saham PPRO ini mengalami fase bearish-nya. Mengingat kalau kita perhatikan sama sekali saham PPRO ini dalam awal tahun kemarin sampai dengan saat ini belum mengalami tren bearish untuk mid-term-nya. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham PPRO. Mengingat secara fundamental juga emiten properti itu belum ada katalis positifnya. Oleh karena itu untuk investasi untuk jangka panjang kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham PPRO. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Effendi yang menanyakan untuk saham Tele dan saham Sril. Untuk saham Tele, di sini memang kalau kita perhatikan saham Tele sudah berhasil break level resistennya, yaitu di kisaran level 835, dan ada potensi saham Tele ini akan menuju ke level 990 hingga ke level 1000. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Tele,
kita boleh coba buy on weakness di kisaran harga 835 sampai dengan harga 840, which is itu merupakan support dari saham tele dengan level target price berada pada level 990 sampai dengan level 1000 untuk target price dari saham tele. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham tele berada 1-2 fraksi di bawah level 825. Mengingat apabila saham tele malah mengajak turun, maka ada potensi saham tele ini terkoreksi kembali hingga ke level 600. Sedangkan untuk saham Stril, untuk saham Stril memang di sini tren dari saham Stril masih dalam fase bearishnya, walaupun pelemahan yang terjadi dari saham Stril ini masih sangat terbatas untuk mid term-nya. Sedangkan untuk short term-nya memang tren dari saham Stril ini mengikuti tren mid term-nya, yaitu masih dalam fase bearish-nya. Dan tampaknya saham Stril ini sedang akan menguji level support-nya, yaitu berada pada level 210 sampai dengan level 214, which is itu kita bisa jadikan sebagai level entry point untuk apabila ingin masuk ke saham Stril. Oleh karena itu untuk harga sekarang kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Stril. Tunggu hingga terkoreksi ke level 210 hingga ke level 214 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Stril. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham INDF dan saham LPKR. Untuk saham INDF di sini tampaknya sedang akan menguji level resistennya, yaitu berada pada level 8.100 sampai dengan level 8.110 untuk resisten dari saham INDF. Apabila saham INDF berhasil ditutup di atas level resistennya, kami menyarankan untuk masuk ke saham INDF. Tetapi apabila belum berhasil ditutup di atas level resistennya, kami sama sekali tidak menyarankan untuk masuk ke saham INDF, mengingat ada potensi saham INDF ini akan mengalami koreksi kembali hingga ke level supportnya, yaitu berada pada level 7.200. Jadi kita wait and see saja untuk saat ini untuk saham INDF. Selanjutnya untuk LPKR. Untuk saham LPKR tampaknya tren dari pergerakan saham LPKR ini memang secara mid term ini masih dalam fase bearish-nya, dan tampaknya untuk short term atau sejak bulan Desember, awal Desember kemarin sampai dengan akhir Desember, tampaknya sedang mengalami konsolidasi berada di kisaran harga 700 hingga ke level 750. Kita lihat pergerakan dari saham LPKR ini apabila sudah berhasil break level resistennya, kita bisa mengambil level EMA 20 ini sebagai resisten awal dari saham LPKR. Apabila sudah berhasil menembus ke atas saham LPKR, maka bisa kami sarankan untuk coba masuk tetapi tidak terlalu agresif ke saham LPKR dengan level target price yaitu berada pada level 800. Demikian, Pak.
Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai sejak 15 menit yang lalu, tampaknya saya akan mengakhiri Philip Morning Market Call edisi hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian, dan saya meminta maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi kita di tahun 2017 ini. Terima kasih.